Berarti kalau berhak berarti harus ada yang membimbing. Kalau semua umat Nabi itu wajib mencari ilmu. Nah, saya ingin mencari ilmu kemana kan gitu? Kemana? Kalau nggak ada yang tempat di mana dia mencari, kita cari rumput aja harus jelas. Ini besok ada bongkaran singkong di sana. Cerah Pak Rudi ya. Wah, Pak Rudi sak singkonge gawa ya. Kripik. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wal ikhtitabi minal mawad. Ini pakai bahasa Jerman dulu, Pak. Nanti keterangannya Indonesia. Wal ikhtitabi lan nggak oleh golek kayu. Ikhtitab golek kayu. Minal mawati saking bumi tak bertuan. Di mawat itu maknanya bukan orang-orang yang mati, tapi bumi tak bertuan. Makanya saya dulu itu pas, nah berarti bener Pak kayak Pak Sowo, sing polisi hutannya Pak Medion bener, nggak boleh, karena nggak ada yang miliki dulu kan. 4 Sri itu nggak ada yang miliki. Makanya kalau ada orang cari kayu kan diubur-ubur sama polisi hutan itu, perhutani itu. Woi dia jangan-jangan dia ngaji kitab ini, jangan-jangan. Dia tahu hukumnya, nggak boleh. Bumi tak bertuan. Nah kalau yang punya bumi ada yang miliki bagaimana? Berarti harus izin pemiliknya. Jelas dong, yang nggak ada pemiliknya aja nggak boleh, apalagi yang ada pemiliknya. Wal milhi lan uyah garam min ma'dinihi temurung cuman pun temu min ma'danihi saking nggon panggonane uyah wan nakdaini lan welonjo loro. Iki bahasaku nambah Mbah Harno ngerti welonjo loro. Waduh, welonjo ini bahasa Jawa lho Mbak. Welonjo loro niku naket niku mas perak Mbah. Welonjo loro. Wa ghairihi malan liyane nakden. Wal ma'i lan banyu li surbi krana arahe ngombe minal mustakhlafi. Saking wong kang amrih ganti. Nah maksudnya begini, wal ikhtitabi minal mawat itu maksudnya nopo, dia menguasai hal itu, orang lain nggak boleh ngambil. Kayak masalah pertambangan itu kan miliknya orang umum sebenarnya, bukan untuk pribadi. Sebenarnya hasil di dalam bumi. Kayak air itu juga miliknya orang umum. Makanya kita nggak boleh beli air, itu nggak boleh. Jual air nggak boleh. Dosa terang-terang, jual air itu nggak boleh. Jual air nggak boleh. Karena air ini termasuk milik semua umat, semua manusia yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan, itu air. Apalagi air sumber yang umum. Nah makanya kayak gelas itu nggak jual air sebenarnya, jual kemasan, bukan airnya. Nggak boleh jual airnya, itu nggak boleh. Kemasannya sama upah dia mengemas air itu sampai ke rumah Anda, sama beli kardusnya itu loh.
bukan beli airnya. Hati-hati kan. Itu nggak beli air itu. Nggak ada orang jualan air, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Karena termasuk milik umum itu salah satunya air, sumber kehidupan, air. Nah, kayak kita misalkan pam itu sebenarnya operasional saja, operasional. Karena kalau nggak ada listriknya nggak bisa naik airnya. Gratis wae penak men, gratis nimbo dhewe kan. Ngusungi dhewe tadi kan. Jadi ingat-ingat, terkadang kita tertipu kayak kita beli air, nggak beli air kita nggak beli air. Kemasannya sama operasional semua itu untuk dikemas jadi sebuah kayak air ini plus beli paralonnya kan gitu, paralonnya lengkap. Nah, sekian gitu. Bukan beli airnya. Wastimaluhu lan gunakake wong al-luqatata ing barang temuan. Ingat-ingat ini. Qabla ta'rifi ing dalem sadurunge ngumumake bisurutihi kelawan pira-pira syarat ta'rif. Termasuk hal yang haram, nggak boleh kita menggunakan barang temuan, entah barang entah uang, sebelum kita takrif itu mengumumkan dengan syarat-syarat ketentuan yang ada. Belum diumumin udah dipakai. Dan salah satu syaratnya harus diumumi selama 1 tahun. Wah, kelamaan ya kan? Kalau kita mikir kelamaan, makanya kalau nemu apa-apa di jalan males ngambil. Males. Terlalu banyak syaratnya. Hati-hati loh ya. Sampai nemu barang di jalan, ini secara hukum ya, secara hukum syariat. Mungkin dipakai oleh kepolisian juga. Kamu nemu barang di jalan, kamu angkat, ini milik siapa ya? Walaupun nggak sampai ambil, terus geser. Itu kalau hilang secara hukum syariat, kamu tanggung jawab. Kamu tanggung jawab, karena kamu sudah mengangkat, membawa, menggeser. Iya. Mulai minggir wae, nggak usah sok-sokan ini punya siapa. Wah, nggak usah sok-sokan. Kecuali kamu memang mau ambil, kamu pingin mengamankan, mau mengembalikan kepada orangnya. Tapi kalau cuma ngambil kamu geser itu nggak usah. Kalau dalam ilmu kepolisian ada sidik jari, malaikat itu punya sidik jari ya. Wah, ada sidik jarinya bawa ini di sini. Jangan. Kalau kamu memang mau ngambil, mau menyiarkan, nggak masalah. Tapi kalau cuma kamu mau geser saja, itu mending nggak usah megang sama sekali. Berbeda sama kaki nanti. Begini misalkan, ini milik siapa? Begini. Beda nanti hukumnya. Itu namanya tidak membawa. Beda. Wah, ini detail Pak. Wah, kayak pasal-pasal kalau hukum itu. Jadi agak sarjana hukum dikit-dikit. Jadi kalau megang, pindah itu bisa bertanggung jawab ketika barang itu hilang. Itu. Wal julusu lan lungguh ma'a musahadatil mungkari sartone nyekseni perkara mungkar idza lam yu'dzar ing dalem arikalane ora den udhuri sapa wong. Nah, ini kita yang repot Bang Ande. Repot kita Bang Ande. Apalagi hidup kita dimarin kayak repot ini. Di sini dikatakan, beliau mengatakan duduk melihat sebuah kemungkaran, kita nggak ingkar, nggak apa, kok kita duduk-duduk di situ, kita juga terhitung maksiat. Kecuali kita nggak punya kemampuan, ya kan, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, takut ini takut itu masih mending, ingkar dalam hati. Yang repot kita powerful, punya kemampuan, melihat sebuah kemungkaran, kita duduk-duduk di situ melihat sebuah kemungkaran tanpa ada apa-apa dalam diri kita, itu dapat dosa. Makanya enak kita agak nggak begitu sekti itu, nggak dosa gitu.
Oh, saya takut dibacok ya Allah itu. Saya takut dibacok, jadi saya diam saja. Saya hanya ingkar dia hati. Tapi minimal kita ingkar di hati gitu Bang Hande. Jangan besok bawa golok bubarkan organ itu jangan. Kan ada organan ya? Kapan itu? Ya samping itu. Itu biasa. Kapan tuh? Besok. Tampil mau nih. Wah, tampil. Saya itu mau tampil nggak punya seragamnya. Enggak, cuma pakai sarung nggak enak, nggak punya seragam. Jadi sebenarnya sama saja Bang Ande, sama saja. Saya cuma pinter ngempet saja, saya pinter ngempet. Sama saja. Sama saja. Jadi kalau ada sebuah kemungkaran, kita duduk di situ, ada kemungkaran tanpa ada uzur sama sekali, kita bisa dapat dosa. Contohnya ini al-mughanniyah. Ya, contohnya juga antik loh Bang. Al-mughanniyah itu apa ya? Tahu nggak maknanya? Ini saya bukan nyinggung, ini kita gitu. Contohnya di sini ya lucu. Al-juwal julusu ma'amus. Mungkin dulu pun juga ada udah. Mughanniyah itu perempuan biduan yang nyanyi. Kalau sekarang organ. Kalau dulu zaman beliau ini bukan organ mungkin organ era dulu mungkin. Organ era dulu. Ini mughanniyah itu tagon itu nyanyi. Kalau mughanniyah, penari mungkin artisnya. Iya, beliau penari gitu. Ada nyanyinya juga. Iya. Nah, sekarang kan biduan. Biduan ya, jedak-jeduk gitu kan. Di sini cerita al-mughanniyah. Al-mughanniyah itu perempuan-perempuan yang nyanyi-nyanyi. Antik. Tapi ala kulli hal dalam keadaan tertentu kita bisa mengatakan itu haram, dosa, bisa kan? Tapi pada prakteknya Anda hidup di mana? Ya kan? Ini Lampung, Bos. Bukan Jawa, Lampung. Setidaknya kita tahu hukumnya. Kita ingkar dalam hati. Semoga dikit-dikit kita bisa mengurangi dan semoga dapat hidayah semua. Bisa umpama gini, maaf, yang dapat hidayah cuma Bang Kande sampai yang Maitra bertiga, kalah sama yang lain. Kalah nggak? Tetap kalah teman. Makanya maaf lah yang kadang sok-sokan suci sok ini, kamu nggak hidup di sini bos gitu loh ya, nggak hidup di sini, susah. Setidaknya kita menerangkan itu. Loh, orang menerangkan itu haram aja mungkin nggak begitu berani kok di sana. Kalau saya terang-terangan itu haram, cuman kalau belum bisa menghindari ataupun belum bisa berhenti, setidaknya kamu tahu kalau itu haram dan kita bisa tobat, ya kan? Bisa ingkar dalam hati, ya Allah, saya berdosa ya Allah, kan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu itu haram, apalagi dikira malah sunnah, wah kan repot. Atau bahkan wajib. Wah ini kalau orang lahiran kalau nggak ada organ ini nggak sah ini. Balik lagi bayinya. Wah, seumpama itu. Waduh. Dan setidaknya kita tahu hukumnya haram. Makanya berbeda hukum ketika kita tahu itu haram, meyakini haram tapi belum mampu meninggalkan. Sama orang yang memang nggak meyakini itu haram, apalagi meyakini itu boleh, itu nanti hukumnya beda, paham? Beda nanti hukumnya. Ada orang misalkan mengatakan itu halal, tapi dia nggak menjalankan, nggak melakukan, itu lebih dosa daripada orang yang masih melakukan haram, tapi dia meyakini itu haram. Ngeri loh. Jangan kamu anggap terus kita diam saja. Nggak maksiat sama sekali menurut kasat mata terus nggak punya dosa. Jangan-jangan karena kita bodoh itu meyakini sesuatu yang haram, kita yakini nggak haram. Itu namanya nanti kena ke haram i'tiqadi, itu lebih berbahaya. Wah kacau itu. Man halala haram. Orang yang menghalalkan sesuatu yang fahuwa ngeri. Kufur apa kafir? Nah, ngeri. Wah, intinya saya nggak mendukung organan, ndak. Saya juga nggak melarang, nggak mendukung, nggak melarang. Saya cerita hukumnya haram. Paham ya? Hukumnya haram. Minimal kita ingkar dalam hati. Misalkan ada kiai pondok ini begini. Maaf Pak Yai, sampaikan di pondok, ya kan?
hidupnya sama santri-santri. Lingkungan kamu ngaji semua. Ya kan? Orangnya sholat 5 waktu semua. Ya kan? Nggak ada yang begini, nggak ada yang begitu. Nah, lingkungan kita. Kiainya aja masih gede-gede ya kan? Nah, itu makanya. Jadi beda tempat. Jadi cari hukum tuh yang ya harus bicara hukum yang benar, tapi juga tahu keadaan. Ya, tapi saya kembali bicara, saya tidak menghalalkan itu, tapi sikap kita harus bagaimana? Tetap meyakini haram, walaupun belum bisa meninggalkan. Misalnya ada orang tanya, saya ini nyabu, hukumnya halal apa haram? Haram. Di depan orangnya bilang haram. Ya kan, tetap haram. Tapi kalau kamu masih begini begitu, misalkan masih kayak gitu, kamu juga boleh meyakini itu halal. Gara-gara kamu tetap haram. Ya insya Allah barokahnya kamu meyakini haram, kamu bisa dapat hidayah dari Allah. Gitu. Jangan hukum itu bukan karena perasaan, karena teman hukum ganti. Woi, halal kalau buat kamu. Halal. Nah, ini agak nggak temen makruh nanti kan. Kalau buat musuhnya haram kan. Nah, hukum main perasaan, hukum enggak, hukum tegak lurus. Siapapun tetap hukumnya haram ya haram. Mentang-mentang misalkan Pak Rudi bawain keripik 2 bungkus misalkan, terus saya bilang, oh setengah haram gitu kan. Hukum setengah haram itu hukum apa lagi? Jadi jangan sampai lah kita itu. Wa tatafulu lan tataful fil wala imi ing dalem acara walimah. Wa huwa utawi tataful iku addukhulu mlebu bi ghairi idznin kelan tanpa izin. Au dukhuluhu utawa mlebune wong kae mau hayaan krana apa isin. Jadi tataful namanya. Atau nglebokake ne wong kae mau ahli hu ing wong hayaan krana isin. Gini. Tataful itu begini. Ada acara walimah, entah walimatul urus, walimatul akikah, walimatul kirot, pokoknya ada acara tasakuran, makan. Nggak diundang tapi datang, itu juga nggak boleh. Gitu Mbak. Makanya saya hampir nggak datang di sana itu, karena saya nggak diundang. Cuma demi menghormati beliau saya datang. Itu yang tataful. Saya ulangi ya. Tataful itu ada acara walimah, ada acara ini nggak diundang, nyelonong datang. Jangan kamu bayangin kayak gini sekarang. Dulu tuh walimah itu nggak bawa uang, nggak apa, nggak ngangklop, memang pesta, ya kan? Memang pesta makan hari bersukaria, sodakoan. Misalkan dia ngundang 200 orang, besoknya pas 200. Gara-gara lo datang jadi kurang. Nah itu tataful, nggak boleh. Ataupun saya ulangi lagi. Tuan rumah ini ngundang antum, ngundang sampean gara-gara malu. Kalau nggak undang antum nanti gimana? Gak enak lah ini dan lain sebagainya. Itu juga nggak boleh kita datang. Paham? Kita mah tatoful. Cuma kadang karena udah teman akrab nggak diundang, antum datang lah. Udah akrab itu beda lagi itu. Beda lah. Kadang malah kelupaan. Karena akrab tuh kelupaannya sana dihitung. Tetangganya sendiri lali. Nah itu biasanya gitu. Pak Wid acara nggak ngundang, nggak datang, saya nggak datang. Nggak datang, namanya tatoful, nggak diundang.
Karena dinamakan tatoful, dulu itu ada orang namanya Tufel. Tufel. Itu kerjaannya, itu kalau nggak bisa dia bau amis dikit itu. Hah? Iya, Heldernya. Ada acara. Nggak diundang datang makan. Nanti sana datang makan. Namanya Tufel. Nama aslinya Tufel sampai dikatakan tatoful itu diambil dari nama dia Tufel. Nah, Tufel ini sering cari itu. Wah, ini kayaknya. Wah, kalau sekarang dia paling lihat story. Wah, di sana ada wah, berangkat dia makan kan. Di sana. Map. Namanya Tufel dulu. Ini nama orang. Namanya Tufel bin Dalal min waladi Abdullah bin Ghadfan min ahli Kufah, orang Kufah. Karena yadkhulu walimatal arus min ghairi ayyud'a ilaiha. Dia sering datang tempat-tempat walimatul arus, pernikahan, walaupun dia tidak diundang. Jadi Tufel namanya itu. Ada orang namanya Tufel. Wa ayyukromal mar'u lan yen den mulyaake sapa al mar'u awa-awaan ittiqa asarrihi krana wedi keoloanane wong. Nah, kita takut, kita menghormati seseorang karena takut nanti dia akan membahayakan kita. Sekarang banyak takut preman, takut jabatannya duduk nih, ya iya kan sarri kan, sar kan maknanya banyak. Oh siap bos, wah padahal di belakangnya, gitu kan banyak. Itu juga nggak boleh. Takut karena dia memuliakan orang karena takut nanti ada kejelekan yang menimpa dia kalau nggak memuliakan. Makanya nggak boleh kita pura-pura sok ini sok itu, harus jelas loh. Harus jelas. Waduh, nanti kalau nggak tak hormati, nanti rumah saya dilemparin batu misalkan, contoh kecil. Nah, tak hormatin aja lah. Kalau nggak dihormatin nanti saya cegat di sana, ya kan? Kalau nggak dihormatin nanti saya ngurus ini dipersulit. Ya, ini ya. Banyak sekarang. Banyak. Di mana? Wallahu alam, nggak tahu di mana. Di laut mungkin. Wa adamu taswiyati lan ora-orane modo baina zaujati ing dalam antarane pira-pira bojo wadon. Nah, santai sampean yang istrinya satu itu nggak mungkin terkena keharuman ini. Nggak mungkin. Ini haram kalau kamu nggak bisa adil, nggak bisa sama rata pada istri-istri sampean. Itu juga nggak boleh. Jadi kalau yang istrinya satu ataupun yang belum punya istri, nah itu nggak mungkin kena keharuman ini. Aman. Mungkin kena keharuman lirak-lirik bojone wong pengen nambah ora wani iku karo. Hati-hati. Nah itu Pak. Jadi misalkan punya istri 2, 3 atau 4 tapi tidak bisa membuat taswiyah. Nah, adil di sini bukan masalah hati ya. Saya kasih tutorialnya. Adil di sini itu bukan tentang hati, tapi tentang pemberian yang sama. Misalkan yang satu kasih rumah, satu kasih rumah. Yang satu kasih mobil, yang satu kasih mobil. Kalau masalah hati nggak ada yang tahu. Jangankan orang biasa, sekelas Rasulullah SAW itu saja Sayyidah Aisyah juga begitu hatinya. Sofia juga seperti itu. Ada yang merasa paling dicintai ini, ada yang kalau kesana lama-lama, nah biasa itu, biasa. Makanya adil masalah nikah itu bukan tentang di hati, tapi pemberian yang sama. Dan sama adil ini nanti dilihat juga anaknya berapa juga dihitung. Ya satu anaknya masih 1, yang satu 5, ngasihnya sama, nggak
Nggak bisa, harus profesional. Jangan yang baru kasihnya banyak, yang lama dikasih sedikit. Wah, masalah itu. Masalah. Tapi kebanyakan orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menikah lebih dari satu pasti geger. Geger. Entah kemampuan secara finansial atau kemampuan secara kebohongan. Harus pinter-pinter ngapusi gitu. Aku ramai ngapusi. Itu makanya saya sering ketemu bolo-bolo Pak yang wah ini kudu pinter-pinter Mbah, pinter ngapusi. Pak Wid ya, coba Pak Wid. Ya, pinter-pinter ngapusi jadi. Jadi harus punya kemampuan ganda Pak. Wah, Pak Rudi angel. Pokoknya kalau nggak punya bakat nggak usah lah. Saya nggak melarang, saya nggak menyuruh. Kalau kamu nggak bakat nggak usah Pak ya. Jadi masalah poligami, masalah nikah lebih dari satu itu nggak perlu kita memperjuangkan poligami, nggak perlu. Juga nggak perlu kita menolak poligami. Itu masalah bakat dan mental. Ya, kamu bakat, punya mental, monggo. Kalau nggak bakat jangan. Punya mental saja nggak bakat ya, jangan. Nggak usah, nggak perlu ditolak, nggak perlu didukung. Intinya hukumnya boleh. Nah, gitu Pak. Boleh, hukumnya boleh. Pokoknya kamu punya mental, punya bakat, ya silakan. Mental diomeli misalkan. Ya Pak ya, satu aja ngomelinya ya, wah, lagi dua ya Pak, gering. Pokoknya harus punya bakat dan mental yang kuat. Jangan dikritik, kiai itu istrinya kok banyak. Kalau saya dikritik, ya monggo kalau kamu mau ya monggo. Boleh. Nggak perlu kita tolak, nggak perlu kita dukung. Itu tentang mental dan bakat saja itu. Sopir aja banyak yang punya istri lebih dari satu. Nah, itu bab tadi malam itu. Enggak direkam tadi malam, enggak direkam. Bahaya itu. Itu ciri apa? Orang setia. Dinambah. Karena orang setia itu walaupun ada yang baru tetap mempertahankan yang lama itu setia. Ya. Kalau ganti kan nggak setia Pak. Ya. Wah ada yang baru, yang lama dibuang. Lah Mbak Sarno nggak susah Mbak Sarno. Mbak Sarno itu sudah terkena goyangan anti selingkuh Mbak Sarno. Nggak iso Mbak Sarno. Perasaan kula bojo kula pakan nom ya Pak, yo terangno Pak. Ya nggih Pak, nom perasaan jenenge. Kita kan sama melihat wah nom wae Pak Wit yang bojone Pak wah cek nom perasaan cek 17 tahun. Wah, kacau. Nah, ini. Wa khurujul mar'ati lan metune wong wadon ini bahaya. Ini ingat-ingat ya. Yang punya istri ingat. Wa khurujul mar'ati lan metune wong wadon muta'attirah. Muta'attirah itu khalih gawe wangen-wangen. Ta'atur muta'attirah itu gawe wangen-wangen. Memakai wangian. Wa muzayyinah au muzayyinatan. Utawa bersolek, berhias, pakaiannya bagus dan lain sebagainya. Walau masturatan, senajan anane pakaian anane wong wedok kuwi mau tertutup. Masturah itu den tutupi. Walau biizni zaujiha wa biizni zaujiha lan kelawan izine bojone wadon. Ingkanat lamun ana sapa wadon ana iku tamurru mlaku sapa wadon
alar rijali melintasi ngelewati pira-pira wong lanang al ajanibi kang liya. Iki ngeri Pak. Saya tak ngerokok sih lah.